Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun di tempat masing-masing, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu ke-6 sesudah Epifania dengan pemberita firman Ibu Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Janji adalah suatu perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan bertobat adalah mengakui segala kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu melakukan salah dan dosa, sebab manusia tidak pernah luput dari segala dosa dan pelanggaran. Namun, setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan, pasti ada janji Tuhan untuk memberi pengampunan. Sudahkah kita bertobat dengan sepenuh hati dan berjanji untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan? Marilah siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Jemaat Tuhan, kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, hingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 6 secara bergilir ganti. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu.
oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu melebihi segala sesuatu. pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Kau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Silakan duduk. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang besar, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dan merdeka selamanya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca bagian Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum berdoa, kita mencari terlebih dahulu bacaan Alkitab kita yang diambil dari Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, hingga ayatnya yang ke-22. Yoel pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum membaca, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, hembuskanlah roh kasih-Mu dalam hati, pikiran kami, sehingga kebenaran sabda Allah yang akan disampaikan kepada kami boleh kami dengar dengan baik, kami pahami secara indah, lalu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus juga kami didorong, kami dibantu untuk memberlakukannya di dalam keseharian hidup kami. Tuhan, inilah kami yang membuka pintu hati hidup kami, siap untuk mendengarkan sabda Allah. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Yoel pasal 2 ayat 18 hingga 22 yang menyatakan, bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab, katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya
Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan anggur memberi kekayaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita diajak untuk mulai melihat tentang kitab Yoel. Dalam bacaan hari Minggu kemarin, kita diingatkan tentang atau kepada kita disampaikan tentang bagaimana murka Allah kepada bangsa Israel ini. Sebagai wujud dari murkanya itu adalah datanglah yang namanya hama belalang. Hama belalang yang datang itu tidak hanya satu kali, tetapi dahsyatnya hama belalang yang menimpa kehidupan umat Israel ini, Ibu Bapak saudara-saudara. Kalau kemarin itu Ibu Bapak perhatikan, dikatakan begini, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, kemudian ada juga setelah belalang pindahan pergi, kemudian muncullah yang namanya belalang pelompat gitu. Yang ketiga, belalang pelompat pergi, kemudian dikatakan hadirlah yang namanya belalang pelahap gitu. Jadi ada 4 jenis belalang gitu. Yang satu pergi, yang lain datang lagi gitu. Yang lain datang, yang lain datang lagi gitu. Jadi istilah kata itu begini Ibu Bapak. Ini bencananya itu enggak hanya datang satu kali, tapi datangnya berkali-kali gitu. Habis semua gitu. Belalang, hama belalang satu kali datang saja, dia bisa menghabiskan tanaman-tanaman gitu. Nah, tanaman yang tersisa oleh belalang yang pertama dimakan lagi yang kedua gitu. Yang kedua selesai, ketiga. Yang ketiga selesai, keempat gitu. Padahal manusia maupun binatang, sapi misalnya ya, domba dan lain-lain sebagainya, makanan pokoknya itu adalah tanaman tersebut gitu. Nah, bisa dibayangkan bahwa terjadi kekeringan yang sangat dahsyat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa terjadi kekeringan? Karena umat tidak setia kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa bentuk ketidaksetiaan umat kepada Tuhan yang membuat mereka itu harus mengalami hal yang seperti itu gitu. Kalau tadi dalam bacaan yang ke-18 dikatakan begini, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya gitu. Tuhan menjadi cemburu karena kondisi tanah itu gitu. Dia menjadi tidak senang karena situasi tanah yang kering itu gitu. Yang membuat umat ini
menjadi susah. Gitu. Nah yang menarik, pada waktu Nabi Yoel itu mengatakan, kondisi yang terjadi itu, kekeringan yang sangat dahsyat ini, yang tidak hanya membuat kondisi mereka kehilangan makanan, tetapi ibadah ritual mereka pun juga bisa terganggu. Kenapa Ibu Bapak? Karena kan bangsa Israel itu dalam ibadah mereka harus membawa korban sembahan. Ya. Bagaimana caranya mereka bisa membawa korban sembahan kalau ternak pun juga kehabisan makanan? Itu sebabnya kalau kita lihat ayatnya yang ke-22 dikatakan begini, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Dari kondisi yang kering, gersang, kerontang, habis semuanya, hasil ladang pertanian, terus Tuhan kembali memulihkan kondisi mereka. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau kembali memulihkan kondisi dari umat yang kurang setia ini? Jawabannya pertama begini Ibu Bapak, karena Allah itu Allah yang tidak pernah membatasi kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau toh kita tidak setia, maka Allah mengatakan, aku tetap setia kepadamu. Tetapi risiko daripada kesetiaan Allah itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, adalah Ia selalu punya cara, Ia selalu berusaha untuk membuat kita kembali berpaling kepadanya. Seringkali kita mendengar kasih setia Allah itu mendatangkan sukacita. Tapi kesetiaan Allah itu pun juga akan selalu berusaha untuk menarik Ibu Bapak Saudara dan saya. Satu kali Dia pegang hidup kita, Dia tidak akan melepaskan kehidupan saudara dan saya. Senang gak kita dengar itu Ibu Bapak? Saya yakin kita semua senang gitu. Tapi pernahkah kita membayangkan Ibu Bapak, posisi seorang anak yang kecil yang kita pegang, lalu kita bilang begini, saya akan menjagamu. Anak kecil ini kemudian dia meronta dari gendongan kita, dari pegangan kita, di tengah-tengah kondisi jalan ramai yang sangat membahayakan. Kira-kira Ibu Bapak akan melepaskan tangannya enggak? Enggak akan melepaskan tangannya ya. Kita tetap pegang dia gitu ya. Kita pegang tangannya, dia tarik-tarik tangannya, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita lepaskan dia atau kita tetap setia pegang tangannya? Gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada anak kecil, dia tarik-tarik tangannya di tengah jalan raya karena dia mau pergi gitu ya. Dia mau bebas dari kita, padahal kita berpikir, ini jalan raya, ini berbahaya sekali gitu. Kita pegang dia atau bagaimana Ibu Bapak? Tetap pegang ya. Kalau dia tarik terus tangannya, kira-kira kita tetap pegang dia atau seperti apa? Tetap dipegang ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya apa? Yang sakit siapa? Anak ya? Iya, anak itu sakit, dia pasti merasa kesakitan kan. Nanti setelah malam dia akan merasa semua badannya sakit gitu. Kita bisa bilang begini, iya betul juga ya sakit, jadi lebih bagus saya gendong gitu. Tapi anaknya meronta-ronta, pada waktu kita gendong dia tarik-tarik dirinya gitu. Kira-kira kita mau bikin apa gitu? Udah deh nih, daripada bikin repot lebih bagus lepaskan saja, begitu kah Bapak Ibu? Tidak kan, tetap dirangkul gitu. Walaupun dia banting-banting badannya, tapi resikonya adalah badannya pasti kesakitan gitu. Pernahkah kita membayangkan relasi kita dengan Tuhan itu seperti itu gitu? Allah tetap setia menggenggam tangan Ibu Bapak, Saudara dan saya, sekalipun kita tidak setia gitu. Tapi resikonya seringkali kita harus mengalami kondisi yang kelihatannya buruk gitu.
Namun dalam kondisi yang buruk itu, Tuhan ternyata bilang begini, saya lakukan ini karena saya setia kepadamu. Kira-kira bisa begitu enggak Bapak Ibu? Itulah yang terjadi dengan hidup ini gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan walaupun kita tidak setia, sekalipun kita selalu berusaha untuk memberontak, tetapi Allah tetap setia ada bersama dengan kita, Dia tetap pegang kehidupan kita. Dan kadang-kadang Dia izinkan kita ada dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, tapi di tengah kondisi yang tidak nyaman Dia katakan, saya ada bersama-sama denganmu. Nah, bacaan kita mengatakan begini, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dengan kondisi kekeringan itu ternyata Allah sendiri menjadi tidak nyaman untuk melihatnya. Ibu bapak, saudara-saudara, ini hal kedua untuk saudara dan saya. Pada waktu kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman, jangan pernah berpikir Allah senang dengan situasi itu. Ketika kita susah, Allah ternyata tidak pernah senang dengan kondisi susah itu. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Lalu Dia katakan begini, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Artinya apa ibu bapak? Allah pernah menyerahkan umat ini kepada bangsa-bangsa. Kenapa Dia lakukan? Ini salah satu strategi untuk membuat umat itu kembali menatap dan memohon pertolongan Tuhan. Kita pernah nggak ya Bapak Ibu, kalau lagi baik-baiknya gitu, seolah-olah kita lupa dengan orang-orang penting di dalam kehidupan ini gitu. Nanti setelah kita ketemu benturan, kita ketemu permasalahan, baru kita berpikir, saya harus kembali kepada orang-orang yang baik dalam kehidupanku gitu. Nah, itu yang terjadi dengan umat. Pada waktu mereka pergi meninggalkan Tuhan, terus Tuhan katakan begini, sebetulnya kondisi tidak baik itu, Israel waktu dibuang ke pembuangan Babilonia, mereka mengalami kesulitan. Lalu dikatakan begini, saya tidak akan menyerahkan mereka lagi seperti itu. Sekali lagi, secara politis sebenarnya bisa dikatakan kenapa ya bangsa ini mengalami kesulitan. Secara politik bisa dikatakan, ya karena bangsa Israel itu kalah dari bangsa yang lebih besar gitu. Tapi bacaan kita mengatakan begini, saya tidak akan menyerahkan mereka lagi kepada bangsa-bangsa gitu. Maksudnya begini ibu bapak, pernah nggak dengar ayat Alkitab ya yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan gitu. Allah turut bekerja juga, dia bilang, lewat situasi politik yang terjadi yang membuat umat ini harus dibuang ke pembuangan Babel gitu. Dia katakan bahwa saya tidak akan lagi melakukan itu gitu. Sudah cukup gitu. Nah, tapi bacaan kita hari ini sebenarnya diawali terlebih dahulu dengan seruan sikap bangsa Israel itu yang mau bertobat kepada Tuhan. Gitu. Kalau ibu bapak baca lebih mundur, atau tadi malam kemarin kita baca SBU, di sana bicara tentang seruan untuk bertobat. Gitu. Melihat kondisi umat yang mengalami kekeringan itu, terus dikatakan mereka harus bertobat. Gitu. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Gitu. Mereka harus kembali membenahi, menata relasi mereka bersama dengan Tuhan.
Ketika relasi dengan Tuhan itu terselesaikan dengan baik, lalu Allah pun juga menolong mereka untuk keluar dari situasi hidup yang sulit dan berjanji kepada mereka, kamu pasti memiliki masa depan yang indah. Bagaimana caranya? Karena Sang Pemilik kehidupan itulah yang mengaruniakannya kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam hidup ini, kadang-kadang kita juga suka mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita menyebut diri sebagai anak-anak milik Allah. Tapi kadang-kadang tindakan-tindakan kita di hadapan Tuhan bisa membuat ia merasa bahwa ini orang tidak sungguh-sungguh sedang memposisikan diri sebagai orang yang menyebut dirinya anak Allah. Kalau posisi itu terjadi, berdasarkan bacaan Alkitab Yoel mulai dari hari Minggu kemarin, Ibu Bapak Saudara-saudara, mau dikatakan begini, Allah yang setia itu tidak akan pernah membiarkan kita berkanjang dalam tindakan-tindakan yang tidak menampakkan perilaku hidup sebagai anak-anak milik Tuhan. Karena itulah kita harus melakukan pertobatan. Ketika kita melakukan pertobatan, maka janji Allah itu akan diberikan kepada kita. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan ini. Lalu dikatakan begini dalam bacaan kita ayat 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi dia bilang, jangan takut. Kita kalau baca yang ayat ini, tidak dalam kondisi bangsa Israel yang sulit itu Ibu Bapak, mungkin perasaannya nggak ada di sana gitu. Tapi bagaimanakah kondisi bangsa Israel yang mengalami kekeringan? Bisa saja mereka berpikir, nih nggak ada hari esok nih. Gitu. Kayaknya gersang, bagaimana caranya kita makan gitu. Tapi dengan tegas firman Allah lewat Yoel mengatakan, jangan takut gitu. Karena aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara, saya senang sekali ya karena yang baca Alkitab tadi itu Ibu Diana gitu. Nah, Ibu Diana Kando, Ibu Bapak Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu bergumul begitu rupa dengan kondisi fisik karena bagian tulang belakang ya. Operasi 2 kali ya Ibu ya, 2 kali gitu. Tapi saya senang sekali waktu saya melihat Ibu Kando saat ada di rumah sakit, sekalipun mau menghadapi operasi, tetap mendengar lagu-lagu rohani gitu. Seolah-olah kekuatannya itu adalah kekuatan ucapan-ucapan puji-pujian kepada Tuhan gitu. Saya nggak menyangka bahwa ibu-ibu hari ini hadir bersama dengan kita dan membaca kitab suci ini. Gitu. Sabda Allah ini saya tidak lupa ya, waktu berdoa itu saya pikir Tuhan kuatkanlah Ibu Kando. Karena operasi yang pertama gagal, ya kan Bu ya? Nah operasi yang kedua pertanyaannya, ini akan gagal atau tidak? Kan begitu ya Bu pada saat itu. Gitu. Akan gagalkah atau tidak gagal gitu? Tapi hari ini ternyata kita bisa mengatakan, jika Tuhan yang menjamah, apa yang dikhawatirkan ternyata terselesaikan dengan baik. Sekalipun tidak seperti orang yang membalik telapak tangan gitu. Ibu Kando harus berjuang gitu. Ia punya semangat yang tinggi. Tadi Ibu Kando mengatakan, Bu Diana mengatakan, saya bisa jalan ke sini gitu ya. Jadi pakai tongkatnya gitu. Tapi kita bilang nggak usah gitu, aduh membaca saja sudah senang Bu gitu. Ini jawaban Tuhan, Tuhan bilang aku melakukan perkara besar gitu. Salah satu contohnya ada di depan kita gitu.
Biarkan Tuhan melakukan perkara besar untuk hidup ibu bapak, saudara dan saya gitu. Karena itu, mari kita datang lebih dekat kepadanya, menata hidup, melakukan mengoreksi diri. Adakah hal-hal yang harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan supaya perkara-perkara besar yang mau Dia kerjakan boleh terrealisasi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini Tuhan, kami secara khusus berdoa syafaat untuk seluruh keluarga di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Mulai dari Bapak di dalam rumah tangga, kiranya Engkau berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dalam pekerjaannya Engkau lancarkan dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi bagi orang lain. Terus sertai Tuhan Yesus supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan meneladan kasih-Mu. Untuk para ibu rumah tangganya, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah. Baik dalam mendidik anak-anak, kiranya Tuhan berikan kesabaran. Terus berikan penyertaan-Mu Tuhan, agar dapat menjadi istri yang baik, taat, dan setia kepada setiap ajaran Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaannya, Tuhan tolong bukakan jalan agar dapat menjadi berkat baginya dan bagi keluarga. Terima kasih juga Tuhan atas semua kebutuhan dan kecukupan bagi setiap anak di dalam seluruh keluarga. Berkati dan sertailah orang tua dengan umur panjang, kesehatan, dan kebijaksanaan agar dapat membimbing anak-anak yang Engkau berikan seturut dengan ajaran-Mu. Semoga kami dapat menjadi keluarga yang damai, baik, cepat memaafkan satu sama lain di dalam keluarga, dan sukacita mengemban tugas di dalam keluarga, gereja, maupun di lingkungan masyarakat, agar citra-Mu terpancar dalam diri kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan Raja Semesta,
Kami berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami, sumber alam yang melimpah untuk kami nikmati. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengelolanya, agar dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang Engkau berikan kepada mereka. Jauhkan keserakahan dari mereka, sehingga pengelolaan sumber daya alam akan mendatangkan kesejahteraan bukan saja bagi manusia, tetapi juga seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap sumber daya insani yang kami miliki. Ajarlah kami untuk hidup saling menghargai dan saling mendukung, sehingga kami dapat bersama-sama memajukan negara kami dengan bermartabat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Engkaulah penguasa kehidupan. Kami mohon belas kasih-Mu agar kami dijauhkan dari niat jahat yang akan merusak kehidupan. Demi Kristus Raja Alam Semesta, kami memohon. Tuhan, kami bersyukur karena sebagai umat kawanan domba milik Tuhan, Bapa selalu menjaga dan merawat kehidupan kami. Engkau menyatukan kami dalam kehangatan persekutuan tubuh Kristus. Engkau membuat kami ada dalam kebersamaan Jemaat Nazaret, dan Engkau membuat Jemaat Nazaret menjadi bagian dari kehangatan persekutuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang berkarya di tengah-tengah bumi pertiwi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau juga mengaruniakan kepada kami Majelis Sinode sebagai pimpinan dari GPIB, juga BPPG. Kami mohon ke dalam tangan pengasihan Tuhan, berkatilah mereka dengan karya-karya yang mereka lakukan. Teristimewa kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk karya bersama yang akan terbangun di tengah-tengah kehangatan persekutuan GPIB terkait dengan konven dan PST yang akan terlaksana pada bulan ini di Medan. Ya Bapa, Engkau jugalah yang mau menolong, campur tangan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati juga SMJ GPIB Jemaat Nazaret yang akan dilakukan pada tanggal 18 Februari di hari Sabtu mendatang. Tuhan memberkati juga Bible Talk HUT PT pada Jumat 17 Februari hingga 19 Februari di Puri Saron Hotel Seminyak, Bali. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan jugalah kami mau serahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam proses pemulihan kondisi fisiknya atau mungkin sedang terbaring sakit. Kepada Tuhan kami serahkan Ibu Ismiati Aritonang bersama dengan Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kandowarau, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Heni Silain Katiandago, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Penatua Heni Urai Rantung, Ibu Tiurlan Napitupulu Manurung, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Amanda Sirait Napitupulu, Bapak Maruhum Siahaan, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Pendeta Deni Matulapelwa, Ibu Deisi Remanangka, Bapak Maruhum Siahaan, Ibu Rustamaji, Ibu Rita Iga Ratu Mbuisang, dan kami berterima kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi fisik yang belum pulih seperti sedia kala. Hari ini hamba-Mu yang selama ini kami doakan, Ibu Diana Kando Parinduri, boleh ada dalam rumah-Mu ini bersama-sama membangun ucapan syukur di hadapan kekudusan-Mu. Berkatilah Ibu Diana Kando Parinduri Tuhan, jamah dia, sehingga ia boleh kuat bukan karena kondisi fisiknya, tetapi karena Tuhan dengan kebaikan-Mu, dengan pertolongan-Mu, Engkau mau menolong dia untuk lebih kuat dari apa yang saat ini kami lihat.
Kami berdoa bagi Bapak Fani Harjono, Ibu Mariam Porayo, Ibu Mike Huta Barat, Bapak Manurung, Bapak Adi Nur Cahyono, Bapak Hari Syamsu, dan juga Ibu Angel Oroh. Jaga dan lindungi mereka Tuhan dengan seluruh keberadaan yang ada. Jangan biarkan mereka berputus asa di tengah-tengah pengharapan. Tapi ajar mereka Tuhan semakin mengandalkan pertolongan Tuhan. Sampai Engkau sendiri memberikan jalan keluar untuk mereka. Berkatilah keluarga di sekitar hidup mereka. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap setia menolong mereka, memampukan mereka untuk terus bergerak, menyongsong masa depan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah ya Bapa Sorgawi kami semua yang saat ini ada dalam ruang ibadah ini, baik di rumah masing-masing maupun di dalam gedung gereja ini. Jaga dan lindungi kami, karena hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan sajalah kami boleh tetap berbahagia dan bersukacita dalam hidup ini. Sekalipun mungkin saat ini kami ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu lah kami memohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup Gandung.
Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa secara silih ganti.
Ya Allah sumber kemurahan, sembah dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Yang telah kami beri untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat, ibadah keluarga 15 Februari 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah Polkat PKLU, ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia Jemaat GPIB Nasaret secara tatap muka yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Februari 2023 pukul 10 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Iman, Taat, dan Berkat. Yoel pasal 3 ayat 9 hingga 16. Pemberita firman Pendeta Margareta Manalu Ngefak. Hari ulang tahun ke-58 Pelkat PKP GPIB. Dalam ibadah Minggu 19 Februari 2023 pukul 10 dan pukul 17 dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-58 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB. Sharing session akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Februari 2023 bertempat di ruang ibadah dengan jadwal pukul 10 hingga pukul 12 dengan materi sharing public speaking fokus pada moderator dan host. Narabina Imelda Amelia Barus Silaba dari Departemen Inforkom Litbang Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Majelis Sinode GPIB. Pukul 13 hingga pukul 15 dengan materi optimalisasi multimedia dalam distribusi informasi program Narabina. Narabina Deni J. Sompi, Departemen Inforkom Litbang Sub Bidang Komunikasi Majelis Sinode GPIB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Joyce Simanungkalit Suitu dan Ibu Shirley Besi Paat. Ibadah Rabu Abu. Untuk menghayati dimulainya masa Prapaskah dan menghayati bahwa kita adalah debu, saat mengawali masa pertobatan, warga jemaat diundang hadir dalam ibadah Rabu Abu yang dilaksanakan pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 19.30 secara tatap muka di ruang ibadah. Pemberita firman Vikaris Jessica Zevanya Manabung. Penelahan Alkitab 2023. Penelahan Alkitab tokoh-tokoh seputar penyaliban dan kebangkitan Kristus dilaksanakan setiap Sabtu mulai 25 Februari 2023 sampai 8 April 2023. Pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 10 hingga pukul 12 akan dilaksanakan penelahan Alkitab dengan materi tokoh Yudas, teks Alkitab Matius pasal 27 ayat 1 hingga 10. Judul Akhir Kehidupan Yudas Iskariot dalam Perspektif Pendidikan Kematian. Sebuah kajian teologi praktis dan pendidikan Kristiani. Fasilitator Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor. Narahubung Diaken Erlin Nuhukai dan Diaken Yelika Supusepa. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka yang dilaksanakan pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 19 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Bukan Aku Tapi Dia. Galatia pasal 6 ayat 12 hingga 13. Pemberita firman Pendeta LZ Raprap. Ibadah Padang Pelkat PKP. Ibadah Padang Pelkat dilaksanakan pada Sabtu
4 Maret 2023 pukul 8 hingga pukul 15. Dengan pelayan firman Pendeta Betsy Endun, bertempat di Villa Hafila, Jalan Mega Indah Blok H, Mega Menung. Berangkat pukul 6 pagi dari GPIB Nasaret dengan kontribusi 30.000 per peserta. Pendaftaran ditutup tanggal 23 Februari 2023. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu Juli Tumanggor dan Ibu Nona Kiriweno. Pemberita firman malam ini, Ibu Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Pendeta GPIB Nasaret Jakarta. Kepada pelayan firman, Ibu Fali Lopulalan, Ibu Diana Kando Parinduri, Rahel Kando, Ibu Emma Lewaherila Horhoro, Ibu Sheila Mentik, Ibu Shirley Besi Paat, tim multimedia, pemain instrumen, vokal grup Gandong, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian. Yeah.